Halo kawan, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini ada manhwa yang seru buat ngisi waktu luangmu. Langsung saja kita mulai cerita alur awal dari manhwa ini. Sang Raja Es. Sol Mudok adalah pendekar terhebat, pemimpin istana es Laut Utara. Kekuatan esnya tak tertandingi, membekukan lautan dan memotong gunung dengan satu tebasan. Namun di balik kekuatannya, ia menyimpan luka besar. Cerita itu berawal dalam sebuah pertemuan besar antara pemimpin untuk mendiskusikan konflik yang telah lama terjadi. Sol Mudok bertemu dengan Hwayeon. Dia adalah putri dari pemimpin Murim saat itu yang mana sangat tidak menyukai Sol Mudok dan menganggapnya sebagai musuh. Namun Hwayeon dan Sol Mudok saling menumbuhkan perasaan menjadi kekasih. Hwayeon yang ditentang oleh ayahnya kabur dari rumah dan tinggal di istana Sol Mudok. Pada suatu kesempatan Hwayeon mendapatkan undangan dari istana Murim. Sol Mudok mencoba mencegah namun Hwayeon ingin mencoba meminta kepada ayahnya untuk merestui mereka pada kesempatan itu. Naas, kabar meninggalnya Hwayeon karena dibunuh oleh ayahnya sendiri terdengar ke telinga Sol Mudok. Dia memimpin pasukannya yang terdiri dari elit-elit yang mampu menyapu 1000 musuh sendirian untuk memulai perang. Dengan kekuatan yang luar biasa Sol Mudok mampu mengalahkan pemimpin Murim dan pasukannya tanpa terluka sama sekali. Dia mencoba bertanya kepada ayah Hwayeon kenapa membunuhnya. Jawaban ayahnya adalah karena Hwayeon sudah dianggap sebagai pengkhianat dan salah satu cara untuk membuat kecewa Sol Mudok adalah dengan membunuh seseorang yang dia cintai. Kekasih yang ia cintai, satu-satunya yang membuat hatinya hangat, telah mati. Dunia pun tampak hampa. Bunga Lotus Love. Setiap waktu muncul kenangan tentang kekasihnya. Ada beberapa benda yang ditinggalkan untuk Sol Mudok oleh Hwayeon yaitu cincin dan bunga Lotus Love. Bunga Lotus Love adalah bunga ajaib yang mempunyai kekuatan untuk mendeteksi perasaan sepasang kekasih. Dikatakan bunga akan bersinar bila sepasang kekasih saling mencintai. Bunga itu pernah bersinar saat Hwayeon tinggal di istana Sol Mudok namun sekarang tampak layu dan redup. Sol Mudok terus menatap bunga Lotus Love dengan wajah tanpa emosi. Seketika bunga itu tiba-tiba memancarkan sinar yang terang. Terkejut akan hal itu, Sol Mudok menyuruh anak buahnya mencari ahli yang mengerti tentang fenomena ini. Setelah dikumpulkan beberapa ahli di istana Sol Mudok, mereka tampak bingung dan tak mengerti alasan mereka dikumpulkan. Lalu mereka memasuki sebuah taman. Mereka terkejut karena taman itu penuh berisi bunga Lotus Love yang mana bunga ini sangat langka. Sol Mudok muncul lalu menjelaskan kenapa mereka diundang ke istana. Salah satu ahli lalu mengutarakan teorinya bahwa ada kemungkinan Hwayeon bereinkarnasi. Mendengar hal itu, Sol Mudok muncul sebuah harapan. Ahli itu menyarankan untuk membuat sebuah permata dengan memasukkan esensi bunga Lotus Love yang masih hidup ke dalamnya agar memudahkan untuk mendeteksi keberadaan reinkarnasi Hwayeon. Dengan semangat Sol Mudok memerintah para ahli itu membuatkan permata yang dimaksud dan akan menghadiahi emas bila berhasil. Dunia baru. Sudah 3 bulan Sol Mudok mencoba mencari reinkarnasi Hwayeon di seluruh benua namun masih belum menemukannya. Hanya tinggal satu daerah yang belum dia datangi yaitu Hainan. Untuk menuju Hainan, dia menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu. Di saat perjalanannya, tiba-tiba muncul ombak besar yang siap menenggelamkan kapal itu. Sol Mudok mencoba mengurangi dampak hantaman ombak tersebut sambil mencoba menyelamatkan orang-orang. Lega dia berhasil mengurangi kerusakan, namun tiba-tiba muncul ombak kedua yang lebih tinggi. Dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk membekukan ombak namun tiba-tiba muncul pusaran cahaya dari awan. Menerjang Sol Mudok seketika dan awan hitam pun menghilang. Sol Mudok terbangun di sebuah kereta. Dia masih belum sadar apa yang terjadi. Terdengar suara orang-orang berteriak minta tolong. Sol Mudok mencoba melihat apa yang terjadi. Dia cukup terkejut kenapa ada lalat sebesar itu. Tanpa basa-basi dia membunuh gerombolan monster itu dengan sekali jurus.
Orang-orang itu merasa terkagum dan berterima kasih padanya dengan menyebut dia sebagai Tuan Magic Swordman. Sol Mudok bingung karena tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Lalu pemimpin grup itu yang bernama Edmund membuat sebuah artefak dengan mengeluarkan sihir penerjemah. Dan akhirnya mereka bisa berkomunikasi. Dia bertanya kenapa dia dipanggil Magic Swordman. Lalu Edmund menjelaskan apa itu Magic Swordman. Dia mulai berbicara tentang apa yang terjadi di wilayah ini dan bertanya lokasi dan waktu. Namun Sol Mudok masih bingung kenapa wilayah ini dia tidak mengenali namanya. Karena frustasi dengan pembicaraan bersama Edmund, dia mengkonfirmasi pernyataan Edmund kepada anggota yang lain. Merasa tidak bisa menerima hal itu, tiba-tiba terjadi suatu keanehan dalam diri Sol Mudok. Dia berlari menjauh dari mereka sambil memikirkan apa yang telah terjadi. Kemudian mulai menerima mungkin kalung dan cincin ini yang membawa dia ke dunia baru ini untuk menemukan Hwayeon. Gimana menurut kalian? Serukan cerita manhwa kali ini. Di next chapter bakal ada hal yang kita tunggu, dia akan bertemu seseorang yang penting. So jangan lupa like, komen, subscribe channel ini untuk tahu kelanjutannya.